kaidah debat lintas agama. Jadi terkait dengan hidayah itu bukan urusan kami. Hidayah itu adalah urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa afaman zuyyina lahu su'u amalih fasa'ahu hasana fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha fala tashab nafsuka alaihim hasara innallaha alimun bima yasnaun. Iya Pak, dan juga nanti Pak saya mohon petunjuk seandainya nanti kalau langsung bisa Bang, gini sekarang langsung bisa. Manu feedback deh suaranya tuh. Bang Juma silakan, Bang Juma dulu. Iya. Jadi yang Aduh, saya mungkin katakan, sambil nonton YouTube ya Bang ya. Aduh. Oh, jaringan, Masya Allah. Iya. suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ustadz, kedengaran abangku. Oke, baik. Jadi semoga sahabat kita ini mendengarkan. Keberadaan kita sebagai apologet bukan menjadi urusan kita antara hidayah seseorang itu dengan apa atau materi apa yang kita gunakan di dalam berdialog. Terkait dengan hidayah, kita umat Islam itu udah ngerti. Apa man zuyyina lahu su'a amalih ara'ahu hasanah fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha' wala tashab nafsu alaihim hasarah innallaha alimun bima yasnaun. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, jika kemudian ada di antara teman-teman kita yang tersentuh hatinya dengan kebenaran Islam, itulah hidayah. Hidayah itu tidak bisa diukur kemudian. Ya, karena Allah mengatakan begini, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu, bukan atas petunjukmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Bukan. Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigaa wajhillah. Apapun kemudian itu adalah Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini yang dikatakan, walakinallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa batigaa wajhillah. Itu kata Allah. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya, kemuliaannya itu untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Jadi kita terjun ke dunia ini, ke dunia apologet, bukan mencari orang untuk menjadi Islam. Bukan. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa alaikum wa antum la tuzlamun. Apa yang kita berikan, waktu, tenaga, semua, ya, itu kita infakkan untuk mencari ridha Allah semata. Dan apapun harta yang kita infakkan kemudian, niscaya kata Allah, kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, kamu tidak akan dirugikan. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita kemudian membangun sebuah dialog di YouTube, di TikTok atau dimanapun itu, kemudian Allah memberikan satu penggambaran kemuliaan kepada makhluk bernama manusia, di mana manusia itu secara fitrah memang dia akan selalu mencari Tuhan benar ketika orang itu menggunakan akal sehatnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk itu datang kepada mereka yang bertakwa. Nah, mungkin teman kita ini salah satunya ya adalah penggambaran bagaimana hidayah itu kemudian dituntun oleh Allah datang kepadanya. Kata Allah, walau syaa rabbuka la man fil ard kulluhum jami'an. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi semuanya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jadi kita tidak diajarkan kemudian untuk mengajarkan menjadi seorang kristolog, orang-orang itu harus menjadi Islam, tidak. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ma kana li nafsin an taumin illa bi isnillah wa yaj'alul rijs
alal ladina la yaqilun. Ya, semoga saya tidak keliru dengan data itu. Allah mengatakan, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, biiznillah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi orang yang menyentuh dirinya dengan niat ingin menjadi seorang muslim, itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dari orang-orang yang lain. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kemuliaan. Tidak seorang pun yang beriman kecuali izin Allah. Berarti Allah yang kemudian memanggil dia dengan menggunakan akalnya. Maka karena itulah kemudian konsep keselamatan dalam ajaran agama Islam sederhananya kemudian adalah ketika orang itu menggunakan akal. Alladzina la yaqilun, mereka itulah orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Orang yang memualaf itu adalah orang yang menggunakan akal, sehingga kata Allah, biiznillah, hidayah itu datang dengan izin Allah. Ya, saya kira begitu dari saya. Kalau teman-teman sudah bosan mendengarkan suara saya, biarkan saya turun. Makasih. Oh, terima kasih. Bapak Zulkifli, kalau boleh, nanti saya pengen DM minta nomor Bapak. Saya pengen konsultasi dan juga pengen minta pencerahan dari Bapak. Gedein dikit suaranya bang, gedein dikit suaranya bang. Insya Allah. Insya Ini Allah. maaf Pak, saya agak jauh Pak ya dari apa namanya kota Pak, tepatnya di pedesaan. Cuman saya di sini telepon juga, saya berada di kebun Pak, karena kalau saya bicara di rumah takut Pak, takutnya nanti ada kontra, ada perselisih pahaman dengan keluarga saya Pak. Tapi saya pengen Pak, sebelum nanti saya dibimbing sama Bapak, saya pengen mohon petunjuk, mohon arahan dari Bapak. Sekiranya kalau berkenan nanti saya pengen minta nomor Bapak, saya pengen telepon Bapak. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, nggak apa-apa. Saya kira itu adalah satu langkah untuk kemudian meraih hidayah gitu. Hanya saja kalau hidayah itu jangan ditunda-tunda, syahadat itu jangan ditunda. Adapun kajian atau bimbingan berikutnya itu akan mengalir. Tapi untuk kemudian melangkah dari masa-masa kekufuran sampai mendapatkan jati diri sebagai seorang muslim hamba Allah yang benar, itu disegerakan aja bang. Terkait bimbingan atau petunjuk berikutnya, itu bisa kita sampai kapanpun. Karena begitu Anda sudah bersyahadat, kita ini adalah satu tubuh. Umat Islam itu satu tubuh, satu badan. Sehingga ketika badan yang lain tersakiti, maka yang lain pun akan merasakan. Itu. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman kita yang muslim lainnya, silakan. Ya kalau menurut saya juga, kalau memang sudah punya azam ya, sudah punya niat yang mantap, memang ingin hijrah, ingin jangan ditunda gitu Pak. Kalau menurut kami ya, karena kita nggak tahu umur, begitu ada keutamaan ketika seorang itu menjadi mu'alaf, di mana perbuatan yang terdahulu itu telah dihapus dan kebaikannya dimasukkan ke dalam pahala. Jadi sudah perbuatan baiknya itu sudah terhitung sebagai pahala, bukan sebagai debu yang tertiup angin. Jadi kalau memang saya sih memang sih ya, dalam konsep Islam itulah ikraha fiddin, memang tidak boleh memaksa seseorang itu untuk memeluk agama ini. Tapi memang jika memang Pak ingin jadi mu'alaf ini sudah mempunyai azam yang kuat, mempunyai niat yang kuat, monggo silakan disegerakan Pak. Adapun nanti masalah teknis, insya Allah kami bantu Pak. Jadi silakan follow saya, nanti kita kasih nomornya. Baik, sorry Pak, ingin jadi mu'alaf ini posisi kotanya aja deh Pak, di daerah mana, mungkin nanti bisa kita arahkan
di sana tuh ada bagian-bagian mualaf center di sana Pak. Saya di Bengkulu Pak. Saya di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, Iya, Bengkulu Pak. ada di sana. Ada teman kita banyak di sana, moto ada. Ya, nanti Pak, saya sudah niat, saya juga sudah ridho. Nanti malam kalau sekiranya Bapak ada waktu, saya pengen diislamkan oleh Bapak. Masya Allah. Kalau bisa Silakan. moto izin, Amin, masya Tuan Allah. moto izin, Tuan moto Iya, izin. silakan Pak Andi. Kalau bisa jangan ditunda bang, nanti malam. Sekarang aja kenapa? Sekarang aja nggak apa-apa. Saya pengen disaksikan keluarga saya Pak. Allah Akbar. Bisa Saya menghubungi pengen- nomor saya bang? Bisa menghubungi nomor saya? Iya di DM Pak nanti. Iya, Saya nanti pengen silakan di DM. disaksikan Foto di. ya. Saya pengen disaksikan di keluarga saya Pak, karena saya pelajari kejujuran kalau di Islam itu sangat diutamakan Pak. Jadi saya nggak mau bohong kalau saya sudah mau memeluk agama lain Pak. Saya pengen menyaksikan, entah itu pahit sakit, tetapi saya pengen jujur di hadapan mereka Pak. Masya Allah. Masuk. Allahu Akbar. Ya udah Bapak, Masya Allah. Saya pengen- Subhanallah. DM nomor saya ke Bapak. Nanti Gimana saya cara juga DM mau itu? telepon. Jangan disebut Gimana di cara sini ya, karena kalau disebut Jangan bisa disebut kena di ban. sini. Nggak boleh. Bisa ya, nanti kena Kena banned ban soalnya. nanti. Ya Pak, maaf Pak. Ya udah Bapak, saya mau turun dulu Bapak. Ya. Di direct ke pesannya ke Ustadz Sugi, Ustadz Zuma, ada Bang Handi, monggo silakan di DM atau ke saya boleh gitu. Nanti sekiranya misalnya pada Isya gitu jam 8 misalnya, nanti kita masuk lagi insyaallah gitu. Siap Bapak, siap Bapak. Ya. Atau Oh, di kalau tempat nggak ini gini, aja. coba Bang bisa bahasa Jawa nggak Bang? Bahasa Jawa tahu Pak, Nah, tahu. gini kalau Tahu. bisa bahasa Jawa, saya akan menyebutkan nomor saya pakai bahasa Jawa. Oh, Ada catat. siap Bapak. Iya Pak. Tulis nomor di chat nggak bisa ya? Nggak boleh. Jangan Bang Handi. Nggak boleh. Nggak ngerti gua. Agak cengeng TikTok ini memang. Iya Pak. Ya udah gini aja. Bentar. Di tempat Ini yang kita sama ini. bentar Bang Andi. Pakai bahasa Jawa aja Bang Andi. Biar aman ya. Siji loro talu papat lima 6 pitu 8 9 10. 08 Iya Pak. kalih 6 kalih sekawan. Iya Pak. Bentar ya bentar. Kali sungai Pitu 39. di Kesongong. Iya. Songong dulu. Oh anu, songo tiga. Kebalik itu tadi. Diulang Pak. Coba diulang. Coba diulang. Ustaz. Nol iki apa bahasa Jawane ya? 08 pitu Iya. kalih 6 kalih sekawan Iya. pitu 93. Iya Pak. Nah, udah ya. Aman itu aman dari YouTube. YouTube. Allah ya karim, la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak gini Tuan Moto, kalau saya usul Tuan Moto ya, karena dia kan masuk di sini. Ya kita kalau bisa pada Isa nanti di room Tuan Moto juga di sini. Setuju kan? Insya Allah. Kalau misalnya di roomnya Ustadz Sugi juga monggo nggak apa-apa. Dan nanti Bisa. kita Kalau bawa di Zoom gimana? Di Zoom Itu aja bagus. Bang Andi biar lebih apa ya? Ya, di situ bisa Lebih open cam. banyak gitu maksudnya. Ha? Ya. MMCI ya, Gimana, MMCI. Bang Andi? MMCI. Boleh, bebas. Boleh, JDT Ah, boleh. diantar aja Bang Andi Di sama Ustadz Sugi. ZZD aja Bang, ZZD. Oh JCC boleh JCC. Iya.
Boleh, Tuan Moto monggo. ada ya, Tuan Moto. Tuan Insya Moto Allah, sama Jadi teman malam saya. tolong anu ya, chat ke saya ya, Ya. Bang Malam ya. Jam Ping ke saya berapa? ya, Karena Bang, ya. saya ada jadwal ini tendangan Oh putar iya ya, sebentar. diskusi ya sama Herman ya. Iya. Ya nggak apa-apa, selesai dulu diskusinya, kita hanya ngobrol-ngobrol dulu di Zoom gitu loh. Sebelum diskusi kali bang ya, atau gimana? Ya sebelum Guru diskusi saya juga boleh. ini, guru saya ini apa yang dibawa langsung orang terpikat ya, heran saya. Padahal saya tadi teriak-teriak nggak ada yang jadi mualaf, ini baru terjun dah langsung ada yang mualaf. Masya Allah. Siapa dulu gurunya? Siapa dulu gurunya, ayo. Ya Sugi Kristolog ya gurunya. La haula wala quwata illa billah. Gurunya Sugi Kristolog bilang siapa lagi? Nah, tanya Bang Juma dulu. Tanya Bang Juma dia berguru kepada siapa? Ada Bang Wan nyusul ke sini ngapain? Mau syahadat? Waalaikumsalam. Mau syahadat, Bang? Salam kenal, Bang. Tanya dulu Bang Juma, dia berguru kepada siapa? Betul betul. Berguru kepada kalian lah semua. Masya Allah. Kelas itu. Nanti insya Allah di JCC jam 8 kalau saya nggak ada kerjaan, insya Allah saya masuk. Harus masuk, nggak bisa, nggak ada Tunggu alasan. dulu, beliau ini ngechat ke saya atau enggak? Baik, baik, baik. Tapi kayaknya tadi serius sih Ustadz Sugi sama Bang Zuma Bang Handi ya. Insya Allah ya. Iya betul. Tadi sampai mengeluarkan air mata. Oten, Oten, awas Oten, jangan kecang-kecang Ten, ada yang mualaf nih Ten. Ya, jadi saya Jadi Assalamualaikum Bang Wan, Masya Allah ketemu lagi kita di sini. Moto kangen ini mana aja. Biasa aku sekarang ini diracunin sama Ustadz Sugi disuruh kesini katanya. Alah, bukannya Bang Moto yang racunin saya. Gimana sih? Kapan kemarin lagi di moto? Lagi seru nih sekarang. Iya nanti insya Allah kita ke sana itu kumpul lagi. Ya Allah kangen juga nih. kalau debater Kristen turun gunung, gua turun lembah. Assalamualaikum Bang Yudi PJK. Bang Yudi PJK, Assalamualaikum assalamualaikum. Bang Yudi, BJK. Ini ada yang nanya, gimana cara nonton di Zoom? Gampang banget. Lihat aja nanti di channelnya Banker Religi Channel atau Hadi Celebes Official atau Zulkifli M15 Official atau Salam Akal Sehat Official atau channelnya Mahadewa ya Bang Wan ya? Apaan ya? Iya. Ya Mas Iya. bisa atau Bang Wan Futuristik sama aja. Nah, Bang Wan Futuristik atau Mahadewa itu monggo teman-teman sekalian jangan lupa untuk di subscribe karena dukung terus pergerakan teman-teman ini untuk membentengi umat dari misi-misi pendangkalan akidah dan pemurtadan. Insya Allah. Nanti ada linknya di sana, saya ping nanti linknya di atas. Ada kok. Ini ada pertanyaan netizen nih. Kenapa Tuan Moto mana channel YouTube-nya katanya Tuan Moto? Aku di Lentera Rohani Institute aja. Cari di Lentera Rohani Institute. Oh iya ini Bang Ikel nih. Ya Allah Karim. Ini Viral Indonesia. Jangan lupa Pak, bisa juga ditonton di channel Viral Indonesia itu. Betul. Di Viral Indonesia nih yang dulu pertama kali 3-4 tahun lalu nih nampilin debat saya sama Timothy Mena pakai bahasa Inggris. Masya Julfikar Allah. official juga, Julfikar Zulfikar official. Banyak ikhwah. Banyak banget. Jadinya Masya Allah ya apa yang dilakukan sama ustadz-ustadz kita ini ternyata ada efeknya ya. Masya Allah tabarakallah. ini Semua karena Allah. ini yang muncul. Ibaratnya kita ini apa ya, yang tidak nampak ini seperti gunung es loh. Yang nggak nampak itu lebih banyak daripada ini. Ini baru yang di permukaan doang ini. Emang nih Bang Zuma mantap karismanya. Orang sekali ngeliat mualaf. Siapa dulu dengan coba tanya Bang Juma siapa? Coba tanya Bang Juma siapa yang sekolahin dia? Coba tanya. Mama papanya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngomong Bang Andi nggak takut kualat apa? Ingat masa-masa itu. Ulang katanya. Diulang ada suara kresek tadi ya. Pembukaannya dibuka diulang lagi. Saya umumkan juga ya. Saya umumkan nih teman-teman.
Bang Juma atau Masjid Maulida itu sedang dalam pembangunan. Alhamdulillah Bang Juma tadi ada dari Singapura menghubungi saya, menitip ke saya, mudah-mudahan terproses dengan cepat untuk Masjid Maulida gitu Bang Juma. Amin. Silakan Ah Yudi untuk disampaikan nanti biar bisa gantian sama yang lain. Maaf Bang Andi saya potong. Siap. Semoga silakan. Kok semoga saya baca di ya, silakan Ah Yudi untuk disampaikan. Aduh, siapa ini? Oh, turun. Sebentar, saya mau naikin Amir dulu sebentar. Amir. Masya Allah, Amir. Kenapa Amir ikut-ikutan ke sini? Kenapa nggak jaga kandang aja? Nggak mau, dia nggak mau, Amir nggak mau. Aku ini pingin ngomong. Masa nggak diberi kesempatan ngomong ini? Masya Allah. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Imamer. Assalamualaikum buat semuanya yang ada di semua ini ya di live comment.